Halo Gitalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai giliran siapa-siapa yang ngambil bola ya. Jadi kebetulan di sini ada aku dan Stepi, berarti XD ya, atau mix double. Dan di sebelah sana ada Sahman sama Ian. Jadi mereka itu main double. Eh, apa ada perbedaan ya antara main XD sama MD, ada perbedaan nggak siapa-siapa yang ngambil bola? Kalau menurutku ya tergantung ini levelnya. Kadang-kadang kalau kalian main XD tapi yang cewek mainnya lebih jago ya dia bisa gendong gitu. Yang gendong itu biasanya yang berada di belakang. Nah tadi di awal-awal aku udah kasih kayak cuplikannya ya. Jadi aku bilang ke Step ini, kalau kamu berada di depan atau minta digendong, itu misalkan kepingin udah capek ya di belakang itu kepingin maju lagi, gimana caranya? Padahal lawan itu sering atau selalu ngincer yang cewek. Jadi kalau ceweknya berada di belakang ya dikasih ke belakang terus. Tapi kalau ceweknya berada di depan ya dikasih ke depan terus. Nah kalau pas kamu di belakang, nah ini aku nggak ngerti ya kenapa kok em, cewek atau XD yang cewek itu kok selalu ditaruh di depan. Kalau kita lihat atlet-atlet itu kan gitu. Katanya sih karena yang cowok biasanya lebih ini ya, staminanya lebih tinggi, makanya ditaruh di belakang, atau powernya lebih gede makanya ditaruh di belakang. Nyemes-nyemes kalau dari belakang itu agak susah ya, atau mungkin perlu kekuatan yang lebih besar biar apa biar ada dampaknya buat lawan gitu. Nah, apapun alasannya kenapa kok si cewek harus ditaruh di depan, itu tergantung level permainannya ya. Jadi nggak harus, kalau menurutku sih nggak harus. Ada kalanya kita itu main perlu rotasi juga. Jadi yang harus diketahui oleh yang cewek, cewek maupun cowok, pokoknya yang digendong, atau mungkin kalau nggak main gendongan, jadi menjadi pemain depan itu nggak harus melulu harus di depan terus, tapi punya kecenderungan atau orientasi jaga di depan. Nah aku tadi kan kasih cuplikan, aku bilangin ke Stepi, kalau kamu mau maju ke depan itu kalau pas semesmu keras lurus gitu, maju aja. Nanti kan aku ngelihat kamu maju, aku terus mundur. Terus yang kedua, kalau kamu udah kayak ngelop terus dibalikin lop lagi, terus kamu kasih ke drop shot. Habis drop shot tuh nggak perlu nunggu lawan ngasih ke depan ya terus kamu maju, tapi habis ngedrop shot ya langsung lari aja, bahkan sebelum bolanya itu nyampe ke lapangan lawan tuh langsung lari aja ke depan. Tapi kenapa kok tadi dicuplikan aku sama Stepi hampir tabrakan? Nah itu karena Stepi mikirnya kan tadi mungkin aku informasinya nggak lengkap juga ya, karena kan tergantung situasi juga. Aku ngomonginnya ya caranya memang gitu. Jadi kalau mau maju ke depan ya kamu kasih bola pendek lalu maju. Udah nanti aku yang lihat kamu maju itu langsung buruan jaga di belakang, jadi kayak rotate gitu. Tapi kenapa kok tadi tabrakan? Ya itu aku bilangin ke Stepi, kalau kamu ngelihat aku juga ada di depan, apalagi udah di posisi yang di dekatnya garis stage itu, ya kamu nggak perlu maju. Nanti kamu mau maju lebih depan lagi dari aku, ya semakin di depan ya mah kamu. Nanti ya kamu nabrak net dong. Kalau udah ngelihat aku di garis T ya kamu nggak perlu maju ke sana gitu. Itu biasanya pemilihan ya. Jadi pemilihan pengembalian itu harusnya lebih dipikirin dulu daripada cuma sekedar mengembalikan saya naik.
terus aku wis capek, aku harus nurunin bola terus maju, itu nggak boleh. Teorinya apa dilakukan mentah-mentah ya, tapi harus ngelihat juga posisi partner di mana. Nah ini tadi aku replay bentar ya. Kalau di kasus yang ini, waktu aku smash lurus atau ke kolom kanannya lawan itu lurus, harusnya step itu langsung jaga di kamar yang kiri karena aku kan nyemes dari kamar yang kiri. Jangan selalu di tengah terus. Habis gitu dia itu harusnya mundur untuk ngambil bola. Kan dia sempat kayak ada gerakan mau mundur ya. Terus gak jadi, jadinya aku untuk buang bola udah telat soalnya. Aku pikir mau diambil step, ternyata dia nggak ambil. Itu apapun ya itu, apapun itu kamu mau ngambil atau nggak ambil, yang penting itu jangan ragu-ragu. Walaupun atlet kamu gituin ya bakal susah untuk mendapatkannya. Dan jangan selalu berpikiran oh yang cewek itu harus di depan gitu. Karena kita saling kerjasama sih, jadi harus rotasi juga kadang-kadang. Rotasi juga biar kita itu salah satu nggak capek juga. Kalau kita ngelihat teman kita diincer, ya kita kadang-kadang itu kalau sempat sih, kalau kita lihat ada tanda-tanda, oh ini lawannya mau ngasih drop shot lagi. Nah, sebagai partner tuh kalian bisa ini sih, bisa apa, deteksi itu terus bisa potong bola. Nah ini aku sering ingetin ke step ya kalau ambilnya itu pakai forehand, soalnya kebiasaan sih dia ngambilnya pakai backhand, padahal backhandnya masih belum bagus juga. Sebenarnya nggak perlu khawatir sih kalau yang cewek itu mau mundur-mundur tuh nggak perlu khawatir nanti nabrak pemain yang di belakang gitu ya. Kecuali memang pemain belakangnya itu lamban gitu. Tapi pemain belakang itu selalu bisa melihat pemain yang di depannya. Mau maju atau mau mundur itu pemain yang di belakang pasti tahu. Jadi ngelihat reaksi pertama itu langsung tahu. Oh ini anak mau mundur gitu. Jadi em, ya untuk mencegah tabrakan biasanya yang di belakang itu yang ini, yang minggir gitu. Nah ini sebenarnya ada bola enak kan. Aku memang nggak ambil soalnya itu memang jatahnya punyanya step. Eh, Lagi-lagi dia pakai backhand. Nah itu yang bikin ini ya, yang bikin mati. Karena ya walaupun backhandnya bagus, tetap coach-coach tuh menyarankan untuk ngambil pakai forehand. Nah, menyambung pembicaraan kita yang tadi, kalau kita lihat partner kita yang di depan tuh mundur, pemain yang belakang itu sebaiknya minggir biar nggak menghalangi mereka mundur. Dan aku tadi sempat bilang ya kalau yang depan tuh mundur, jangan ragu-ragu, mundur aja langsung, jangan khawatir nanti nabrak. Dan pemain yang di belakang ketika ngelihat pemain depannya itu mundur, jangan nyuruh maju lagi. Maju oh, minggir oh. Aku ada di belakang, jangan seperti itu ya. Jadi biarin aja mereka mundur dan ngambil. Jadi yang di belakang itu bisa pindah atau mengisi ruang yang kosong. Kalau menurutku sih seperti itu. Tapi biasanya kalau atlet ya kita lihat itu mereka kan udah partneran lama ya. Terus ada skenario-skenario yang mungkin ini ya dipelajari atau dibimbing oleh coachnya. Jadi ada kayak oh kalau gini kamu mesti gini gitu. Jadi udah ada kayak programnya. Itu mereka udah tahu. Oh ada situasi ini kayaknya terlalu susah, biarin yang cowok yang ambil, gitu. Biarin partner yang ambil. Jadi bisa seperti itu. Gak ada teori yang ini menurutku sih gak ada teori
yang benar-benar baku kalau di badminton tuh ya. Nanti kalau benar-benar baku juga kalian juga nggak bisa nyala-nyalain. Oh kamu tadi bilang kayak gitu. Oh coach bilang gini kok sekarang ganti. Gitu. Nggak bisa seperti itu karena tergantung skill dan tergantung situasi juga. Mungkin kalau kalian tuh walaupun main XD atau main MD itu yang di belakang itu wajib untuk shadowing atau jadi bayangannya pemain depan. Jadi kira-kira mainnya itu kayak main single. Ya memang partnermu yang di depan tuh yang ngambilin bola, tapi buatlah seolah-olah kamu itu yang ngambil juga. Jadi ketika yang di depan itu mau ambil, ternyata luput dan kebanyakan memang luput karena atau dibiarin aja karena memang bola dari permainan badminton itu memang cepat gitu. Kalau kita jaga di depan itu kadang-kadang kita bisa perkirakannya. Ini penting ya. Kalian tuh harus bisa kira-kira kalian itu bisa ngambil atau enggak. Kalau merasa bisa ambil, ya ambillah. Mungkin mundur satu langkah, ambil. Kalau nggak bisa ya udah cuman kayak nggak dikit, terus nggak usah ambil gitu. Yang penting jangan ragu-ragu lah. Jadi itu harus dilatih juga sih. Uh, Kalian ngelatih insting ini bisa aku ambil atau enggak. Tapi yang di belakang itu harusnya jadi kayak shadowing. Ketika yang di depan nggak bisa ambil, yang belakang itu bisa ambil dan deket sama bola karena kan nganggep kita itu pemain single menghadapi semua bola yang masuk ke daerah kita ambil gitu. Kalau caranya nggak seperti itu, biasanya kalau lob ya, kalau lob kan harusnya jaga kiri kanan, itu baru nggak pakai taktik atau teknik yang seperti ini. Tapi kalau pas ngedrive itu main cepat, itu biasanya yang belakang itu harus jadi shadowing. Dan kalau kalian jaga di depan maupun di belakang itu juga nggak boleh harus selalu di tengah gitu aja terus. Kan kalau step ini mungkin masih belum seberapa ngerti ya. Jadi dia itu rata-rata habis mukul balik tengah, habis ngenet nggak balik tengah lagi, atau habis ngelop balik ke tengah depan lagi. Nah itu sebenarnya nggak benar ya. Dan juga harus cari-cari bola atau aktif terus kakinya, jadi nggak boleh kayak oh bolanya kasih ke partnerku terus yang di belakang terus gitu. Jadi um, lebih cenderung pasif, jaga di depan, agak jongkok di tengah gitu ya. Harusnya nggak seperti itu, tapi gerakan kita itu, posisi kita itu harus ngikutin arahnya bola. Kecuali kalau yang barusan ini ya. Nah ini kan memang lawannya bisa melakukan gerakan itu. Jadi nggak semua pemain seperti itu. Tapi kalau ada lawan-lawan yang punya gerakan spesial seperti itu, kalian harus langsung uh, ini nangkep di benak gitu. Oh ternyata orang ini kalau dikasih di daerah itu bisa ngasih lurus, bisa ngasih silang. Jadi kalian nggak boleh, ya cukup satu kali aja kalian kena tipu seperti itu. Biar lain kali nggak ketipu lagi, kalian nggak boleh buru-buru untuk ngejar langsung ngikutin bola ke depannya kamu gitu. Dulu coachku pernah bilang sih kalau kamu ngasih ke net, mungkin netnya silang atau agak jauh gitu ya. Kamu bisa nipu lawan gitu. Tapi ternyata lawannya udah tahu, oh orang ini bisa nipu sampai ke sana. Terus lawannya itu udah tangkap cepat maju ke depan dan ke net lurus. Dan kamu mati karena nggak ada yang ngambil. Jadi coachku tuh bilang kalau kamu habis ngasih kayak placement
net silang atau mungkin di defend habis di smash terus kamu ngeblok terus kasih ke net, itu kamu harus kejar ke depan. Soalnya partnermu walaupun mungkin orientasi dia jaga di depan, tapi dia nggak ngerti kamu itu bakal ngasih bola-bola yang kejutan. Jadi kejutan buat lawan itu juga jadi bumerang karena juga kejutan buat partner. Kalau partnermu nggak terlalu terbiasa dengan kejutan-kejutan yang biasa kamu lakukan, nah itu juga jadi bumerang. Kamu bakal kehilangan poin karena kamu nggak kejar. Nganggap partnermu yang di depan yang ngejar. Ternyata mereka juga dia juga nggak ngejar. Jadinya mati. Ya, siapa yang harusnya ngejar ya kamu? Siapa yang harusnya bertanggung jawab ya kamu? Yang masih pengembalian seperti itu. Kalau nggak mau bertanggung jawab, ya jangan kasih pengembalian yang kayak nipu-nipu gitu, yang bikin kaget kamu, temenmu sama kaget lawannya. Biasanya kalau udah bapak-bapak itu mainnya lebih kayak ngelop-ngelop, terus lebih kayak placing ke titik-titik yang tepat di garis-garis. Nah, itu mungkin kalian yang masih muda, kalau nggak pernah atau jarang banget main sama bapak-bapak. Kalau aku bukan bapak-bapak ya, semi bapak-bapak. Itu masih belum seperti itu. Tapi kalau bapak-bapak biasanya mainnya seperti begitu ya. Jadi bola-bolanya itu banyak ngelok. Aku paling nggak suka kalau step itu openingnya itu langsung di net dan netnya itu di lurusannya backhandku karena aku kidal ya, jadi aku nggak terlalu suka dia itu mengembalikannya seperti itu, soalnya pasti sama lawan tuh diangkatnya lurus ke daerah backhandku gitu, sedangkan aku mungkin apa nggak, jaraknya terlalu jauh jadi nggak bisa ngambil pakai forehand, jadi harus pakai backhand yang memang eh, backhand itu mungkin jadi apa incaran semua pemain atau semua lawan. Bahkan di level atlet pun biasanya memang buangnya juga ke backhand. Kalian bisa melihat kenapa apapun walaupun kalian tahu ya atlet itu backhandnya itu pasti bagus gitu. Tapi kalau lawannya itu ngasih ke daerah backhand lawan, jadi atlet itu udah pasti yang ngelakuin backhand itu 95% lah. Itu pasti disemai sama lawan. Nah, mereka tahu kalau backhand itu biasanya memang lebih lemah. Lebih lemah tapi bukan lemah ya. Dibandingin atlet ya forehand kamu mungkin kalah sama backhandnya mereka. Tapi secara naluri backhand itu biasanya lebih lemah kecuali ya king of backhand seperti Taufik Hidayat ya, itu kan uh, memang terkenal backhandnya itu keras gitu, tapi kebanyakan atlet juga ngincer backhandnya lawan, dan habis lawan tuh mau backhandnya ngedrop atau ngelop, itu biasanya lawan udah siap-siap nungguin, maka baik itu mau nungguin di lulusan atau nungguin di silangan, itu opsinya cuman itu aja sih, jadi mau lurusan sama silangan udah, jadi nggak perlu bingung-bingung lah kalau kalian ya mau jaga, mau antisipasi itu nggak perlu terlalu bingung, cuman ada dua pilihan aja, pilihannya mau lurus atau silang atau out. Itu pilihannya cuman gitu aja. Kadang-kadang kita juga perlu loh ini tahu kalau ada opsi out ya. Nah, itu biasanya kalau ada bola tanggung terus smash. Nah, itu kalau bolanya lurus di daerah kayak leher kita atau kalau leher mungkin masih masuk di belakang. Tapi kalau di daerah kening kita itu kita ngelihat bolanya itu lurus ke situ dan cukup keras. Biasanya itu out. Jadi ditinggal tinggal aja. Nggak perlu diambil.
Itu kan kalau dikasih lurus kalian harus ambil kira-kira lurus gitu. Kalau silang kira-kira silangan. Jika harus tahu kalau ini bolanya out itu nggak usah diambil. Ini harus dilepas. Harusnya tuh step itu kejar ya, habis ngeblok kayak gitu itu harusnya kejar. Ian saking sama Ian ini di lock, jadi harusnya itu dia nggak ngelock. Kalau dia ngenet lurus itu kita udah mati. Jadi ngirit, ngirit energi. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.